Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap kita semua yang mendengar, bahkan melihat video ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, terlebih lagi selalu dalam lindungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita selalu tetap bersuka cita, kita tetap selalu menyadari akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Masalah boleh ada, keadaan di sekitar kita boleh berubah, kadang susah, kadang senang, tetapi itu tidak akan mengubah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini, kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa firman Tuhan adalah fondasi di dalam kita menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, yang menjadi rema di dalam kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa, kita siapkan hati kita, dimanapun kita berada saat ini. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada hingga pada saat hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Ampuni kami jika kami sering melupakan Tuhan, sering mengeluh akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena kasih Tuhan, maka Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Kami percaya berkat yang sama yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi saya rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan pada kita semua di sore hari ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Saya akan membaca buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita bisa merayakan bersama-sama hari kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia, yaitu yang ke-75 tahun. Kita bersyukur di mana Tuhan masih memberkati bangsa kita, Tuhan masih berserta dengan kita. Meskipun perayaan hari ulang tahun negeri kita tercinta, bangsa kita, tahun ini berbeda. Karena bangsa kita atau bahkan dunia ini
sedang menghadapi suatu pergumulan atau permasalahan berkaitan dengan COVID-19. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap bersuka cita, tetap bersyukur di mana Tuhan masih memberkati bangsa kita, terlebih memberkati kita semua. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada orang yang mau hidup di dalam penjajahan. Tidak ada orang yang mau hidup di dalam tekanan, di dalam suatu permasalahan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita pengen hidup merdeka, kita pengen hidup bebas, kita pengen berbuat sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan suatu permasalahan hidup kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tentu ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami suatu penjajahan dalam hidup kita, maka kita berada di bawah kekuasaan orang lain. Ya, demikian juga bangsa kita. Sebelum bangsa kita merdeka, bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Sehingga bangsa kita tidak bisa berbuat banyak, berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita sudah merdeka, maka kita bersyukur, kita bisa berbuat sesuatu, dan saya yakin itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksud oleh Yesus dengan kebenaran yang memerdekakan itu? Atau lebih jauh lagi, kebenaran yang memerdekakan dari apa? Ya, kebenaran yang memerdekakan dari apa? Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus tidak berbicara dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya. Yesus tidak berbicara dari konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, tetapi ia berbicara mengenai kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Sekali lagi, pada bagian ini Yesus berbicara tentang kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Tetapi hal yang sangat menarik bahwa di sini dikatakan ayat yang ke-33, kalau kita membaca bersama-sama, bahwa dengan angkuhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka menilai diri sebagai orang yang suci, yang tidak berdosa karena faktor keturunan Abraham. Benarkah demikian? Ya, benarkah demikian? Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6, jelas dikatakan di sini mengatakan bahwa semua manusia dahulunya adalah hamba dosa, sehingga hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk menjadi peringatan kepada manusia akan dosa itu. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, sehingga manusia menurut Yesus adalah hamba dosa. Jadi, mau keturunan Abraham, mau keturunan siapapun, kita semua adalah hamba dosa. Tidak ada manusia yang suci. Tetapi kita bersyukur dengan Yesus datang ke dunia ini, Yesus memerdekakan kita dari dosa. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengasihi kita, dia rela mati di kayu salib, dia rela dicambuk, dipukul, dan bahkan dia menderita suatu penderitaan yang luar biasa. Itu semua demi kita. Dan apa yang Yesus lakukan membuat kita merdeka dari dosa. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap menetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku." Tinggal menetap berarti tidak berpindah-pindah. Orang yang tinggal menetap dalam firman-Nya adalah orang yang setia dalam setiap detik hidupnya ada dalam terang kebenaran firman itu. Nah, oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa seseorang yang benar-benar merdeka adalah dia yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dimanapun dia berada, setiap detik, setiap waktu, setiap saat, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, sudah datang ke dalam dunia ini
Dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita. Yang menjadi persoalannya, apakah kita mau hidup dan tinggal menetap dalam kebenaran itu, atau kita mau tetap untuk diperhamba oleh dosa. Nah, saudaraku, untuk tinggal tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, atau untuk tetap tinggal di dalam dosa, itu adalah pilihan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau merdeka. Ketika kita mau merdeka dari dosa, maka kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Sulit, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu bayar harga, kita harus menyangkal diri, kita perlu berkomitmen untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Tetapi ketika kita memilih untuk tinggal di dalam dosa, maka dosalah yang menguasai kita. Dosalah yang berkuasa atas kita, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, oleh sebab itu, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang mau hidup di bawah penjajahan. Termasuk saya dan Bapak Ibu semua pasti tidak mau hidup di bawah penjajahan, tidak mau hidup di bawah belenggu dosa. Kita semua mau merdeka. Maka tentu saja kita mau hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan itu, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus menghendaki, Yesus mau untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan, yaitu ada di dalam Yesus sendiri. Bahkan Yesus itu sendirilah yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang singkat hari ini, kiranya kita mau tetap berada di dalam Yesus. Dalam keadaan seperti apapun juga, apapun yang kita alami saat ini, seperti yang sama-sama kita alami bahwa kita masih bergumul berhadapan dengan virus corona. Tetapi kiranya itu tidak menghalangi untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan, tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya akan percaya kebenaran yang memerdekakan itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, akan menjadi bagian dalam hidup kita dimanapun kita berada, dalam keadaan seperti apapun juga dan kapanpun. Karena saya akan percaya bahwa kita semua sudah hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang singkat, yang sederhana. Tetapi kami dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwa kebenaran yang memerdekakan itu adalah Yesus sendiri yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia di dalam mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, seperti apapun keadaan yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang mampukan kami. Berdoa buat kehidupan kami, berdoa buat gereja kami, berdoa buat gembala kami, berdoa buat setiap tim yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami belum bisa beribadah di gereja seperti biasa. Kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Kau melihat setiap doa kami, kerinduan kami untuk kami bisa beribadah kembali di gereja kami masing-masing. Dan kami mau bersekutu, berbagi pengalaman hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya pada akhirnya kami akan saling menguatkan satu sama lain. Setiap kebutuhan hidup kami Tuhan, setiap kebutuhan jemaat-Mu kami berdoa, biarlah Tuhan Kau mencukupi semuanya itu Tuhan. Terima kasih, kami percaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dalam keadaan seperti apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa Tuhan buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersyukur di mana beberapa hari yang lalu kami bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-75 Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Meskipun tahun ini kami merayakannya dengan cara yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami. Kami tak bersyukur di mana Tuhan tetap mengasihi bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa buat para menteri yang ada yang terus bekerja mengatasi persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami berkaitan dengan COVID-19. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat kepada mereka. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik, itulah yang
dikehendaki oleh Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga buat tim gugus tugas, berdoa juga buat para medis Tuhan yang bekerja, dokter, perawat, dan bahkan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Bapa. Saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif corona Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan ya. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka dalam mereka melawan virus yang ada pada mereka. Dan kami percaya kesembuhan akan menjadi bagian dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan virus corona akan segera berlalu dengan waktu dan caranya Engkau sendiri. Hingga padanya kami bisa melakukan setiap aktivitas sebagaimana mestinya Tuhan, sebagaimana biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.